ada semacam usaha-usaha dari pihak tertentu untuk tujuan agar kaum muslimin tidak mencampuri urusan politik dengan tujuan agar masalah politik dikuasai orang yang tidak menyukai Islam. Nah, biasanya slogan yang dipakai itu, ulama jangan bicara politik, jangan ikut-ikutan berpolitik, politik itu kotor. Musuh orang gitu. Dengar, telinga saya itu juga sering. Kalau kita ngerti permasalahan itu, roh itu beda, nggak ngerti. Seperti gini ya, kalau Saifuddin Ibrahim itu seorang murtadin ngomong, lo ajaran Islam itu ajaran teroris. Lo bukti ayatnya, disuruh membunuh. Ditunjukkan ayatnya. Karena kita nggak ngerti, iya bener ya. Nggak ngerti soalnya. Yang ngerti bisa membantah. Makanya saya sering-sering kadang-kadang bom, masa ngomong bom. Saya tahu masalahnya. Perasaannya orang ngebom kayak apa, yang menuduh kayak apa, ngerti semua. Nah itu juga penting. Propaganda ini hanya bertujuan membungkam umat Islam agar buta politik, sehingga perpolitikan di negeri ini dikuasai oleh mereka yang tidak berpihak kepada Islam. Jika orang baik enggan bicara politik, jangan salahkan jika nanti dipimpin oleh orang-orang jahat. Jika umat Islam enggan berpolitik, maka suatu saat akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak membela Islam. Sudah pasti. Jika umat Islam enggan berpolitik, maka jangan salahkan jika Islam dilarang seperti di Angola, Afrika. Di Angola itu dilarang Islam, ya, karena begitu itu yang menguasai orang nggak seneng Islam. Jika umat Islam enggan berpolitik, maka jangan salahkan jika umat Islam akan dibantai seperti di Suriah. Naudzubillah. Nah sekarang kita melihat situasi seperti ini, lihat komentarnya mantan Jenderal Anton Tabah, Jenderal Polisi. Dia bilang, jika rezim ini baik, bersih, jujur, tak perlu takut adanya ceramah politik di masjid-masjid. Takut dengan masjid justru menunjukkan rezim tidak baik, tidak bersih dan tidak jujur. Nah, kata Anton, membahas kemiskinan negara maupun rakyat di masjid itu sah, asal didukung fakta dan data. Itu bukan berpolitik, memang harus begitu. Apalagi melarang ceramah politik di masjid-masjid, dasar dan maksudnya apa? Berpolitik di masjid itu seperti apa batasan dan definisinya? Kata Anton begitu. Yang mengatakan di agama Islam itu semua telah diatur di Al-Quran dan As-Sunnah, karena risalah agama terakhir ini memang sangat komplit dan detail. Ya. Jangankan memilih pemimpin, memilih teman saja harus seiman, diatur dalam Quran surat 3 ayat 118. Nah ini Mas Pendi mesti hafal, tak wacana ayat ini mesti hafal. Ya, nanti yang rumah ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzu bitona. Apa lagi? Ini kan banyak dipakai di LDI. Ya. Orang beriman, jangan kamu jadikan teman kepercayaanmu itu min dunikum, di luar kalanganmu. Ini milih apa pemimpin aja atau milih teman harus diseleksi. Jangan memilih teman kepercayaan itu di luar kalanganmu. Layak lunakum khobalan. Mereka itu tidak intinya menimbulkan masalah gitu ya. Waktu dia kepingin, nih lihat nih. Mereka tidak intinya menimbulkan kemudorotan bagimu, mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar. Tadi orang ini ngomong benci menunjukkan dari mulutnya itu, hatinya itu lebih besar bencinya. Baru Allah yang beritahu.
Makanya orang ngerti Quran itu mesti pintar, ilmu jiwanya pintar. Karena dibuka oleh Allah, diajarkan oleh Allah, dibuka hatinya ini. Misalnya kalau ngomong kafir dikai pelajaran agama kok puancat, itu sudah diberitahu. Innaladina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wong kafir itu padha ae, kok kayak peringatan atau gak kayak peringatan, dia tetap tidak beriman. Siapa yang beritahu? Allah. Jadi kalau kita menyembah orang kafir dikandani wangel, ya sudah diberitahu oleh Allah, maka nggak boleh putus asa. Ya sudah, memberi petunjuk itu Allah. Nabi Muhammad saja memberi petunjuk pamannya nggak bisa kok. Ya karena petunjuk itu adalah petunjuknya Allah SWT. Jadi telah nyata kebencian dari mulut mereka itu dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Ya. Milih pasutri. Lah milih pasutri diatur. Wala tangkihul musyrikati. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Yo, sande, sande. Nah orang di luar Islam itu musyrik, kafir. Ya. Tapi orang sih gak gelem mau jojo disebut kafir lah. Tawangan itu padahal kafir itu api lo, putus ini aja. Non muslim. Artinya, di luar non muslim. Ya ayuhal non muslim, akhirnya gitu. Bukan ya ayuhal ladina kafarun dah. Jadi jangan kamu menikahi orang musyrik kata yumin sehingga dia itu beriman. Wala amatun mukminatun, sungguh budak yang wanita yang mukmin khairun itu lebih baik min musyrikatin daripada musyrik. Walau ajabatkum, walaupun nggawokno siro, walaupun menarik hatimu. Walaupun menarik hati tidak boleh, kalau dia musyrik tidak boleh. Misalnya kok Islam kawin dengan Buddha, enggak oleh. Kak jane. Nek menurut ayat iki enggak boleh. Wala tunkhikul tunkhikul ya. Jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik ya, dengan wanita-wanita muslimah. Kata yu'minu sehingga mereka beriman. Wala abdun, dan sungguh hamba yang mukminun yang beriman, budak yang beriman, khairun iku lebih baik mim musyrik daripada orang musyrik. Walau ajabakum, walaupun menarik hatimu. Ya. Kenapa seperti itu? Kata Allah, ulaika, mereka-mereka itu orang-orang musyrik tadi, yad'una ilan nar. Ngajak nang neraka, wallahu yad'u ilal jannah, dan Allah mengajak nang swarga. Ya, wal maghfiratin, dan mengajak kepada pengampunan bidni dengan izinnya. Ayubayinu ayati, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnasi kepada manusia la'alahum, agar mereka itu yatazakkarun, agar mereka itu ingat. Pikir ya. Nah ini ya diatur, UAP sudah diatur, milih pemimpin juga diatur. Apalagi milih pemimpin di mayoritas muslim juga wajib seiman. Ada kurang lebih 20 ayat di Al-Quran mengatur milih pemimpin seiman, antara lain Quran surat 4 ayat 138 misalnya ini. Basiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Weno kabar berbunga ya. Gembirakanlah. Basir itu dari kata fi'il amal. Kata kerja yang sifatnya memerintah dari kata basyaro, memberi kabar, gembira. Ya. Maka diartikan basir, gembirakanlah. Yang diperintahnya orang satu, kalau orang dua basiro, kalau orang banyak basiru. Basir berarti sini memerintah kepada Rasulullah seorang diri, al munafikina kepada orang munafik. Bi annalahum, dengan sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Orang munafik diancam akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa munafik itu?
Orang munafik itu sebenarnya orang Islam, memiliki karakter kemunafikan. Ada orang Islam itu memiliki karakter fasik, ada orang Islam memiliki karakter dolim. Nah, makanya Allah tetapkan milih pemimpin itu sing iman, tidak Islam tapi iman. Nek iman mesti Islam, nek Islam belum tentu iman. Karena orang munafik itu ya syahadat juga, ya sholat ya puasa. Tapi biasanya yang dilakukan itu ya riya, gitu. Nanti ada penjelasannya semua. Nah disebutkan di sini orang munafik itu alladzina yattakhidunal kafirina auliya, yaitu orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang yang beriman. Nah, ini ternyata munafik yang seperti gini. Nah kalau kita tidak dicap sebagai munafik, jangan pilih orang kafir. Pilih orang yang Islamnya baik, imannya bagus. Insya Allah dengan melaksanakan itu berarti kita melaksanakan perintah Allah, pahala. Nah, maka dipaidu oleh Allah. Ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka itu mencari kekuatan di sisi mereka? Ini dipaidu oleh Allah. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'a, maka sesungguhnya kekuatan itu lillahi, milik Allah, jami'an semuanya. Lah apa kekuatan milik Allah kok ndolek kekuatan nang wong kafir itu. Itu maknanya begitu. Jadi ini ringkes itu wong munafik itu termasuk dalam kaitannya memilih pemimpin, itu milih pimpinane wong kafir. Anak Kristen ya apa? Kafir. Tapi tidak boleh di negara kita ngomong kafir. Saya tunjukkan kalau itu yang mengatakan Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan. Sing ngomong ngono iku wong Nasrani. Berarti Allah sudah katakan laqad, sungguh-sungguh. Laik wis sungguh, qad iku juga sungguh. Kafaro wis kafir. Fil madzi. Ya laqad kafara alladziina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha, sak temene Allah itu salisu salasa, salah satu dari 3 Tuhan. Allah yang katakan kafir. Oke, kita lihat perkataan selanjutnya. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi, lan temen nazzala wis nurunna sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh fil kitabi ing dalam kitab, an idza sami'tum ayatillah, ing yen to nalikane sira krungu ayatillah, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, dikufuri, wa yastahza'u biha, diperolok-olok. Allah memberikan larangan, fala taqaudu ma'ahum, jangan kamu duduk beserta mereka, hatta yakhudzu, sehingga mereka memasuki fi hadisin ghairihi, pada pembicaraan yang lain. Innakum, sesungguhnya kamu, idzan itu kalau begitu. Maksudnya kalau begitu nek kapane campur mbek wong sing mengolok-olok ayat Allah, menghina, melecehkan, kalau sekarangnya menista gitu ya. Nek melakukan itu kok lakoni, jadi Allah, misluhum, kamu sama dengan mereka. Begini ini kan ada pergaulan. Tapi kalau kita terapkan ini, kita mesti ditok radikal. Loh, kenapa radikal itu bukan? Tidak masalah sebenarnya. Yang mengatakan radikal itu kan mereka. Allah mengatakan ini dicintai oleh Allah. Siapa yang taat dengan Allah, Allah bakal cinta. Maka dalam Quran tersebut begini, Kul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, mongko anu to marang ingsun Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau cinta-cintanya ini luar biasa ini. Ya. Jadi kalau mendengar ayat Allah itu dikufuri, kemudian diperolok-olok, kita tidak boleh duduk beserta mereka. Ya. Sampai mereka itu memasuki pembicaraan yang lain.
Kalau kita tidak seperti itu, maka kita sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina. Satemene Allah iku ngumpulna wong munafik lan wong kafir fi jahannam jami'a ing dalem neraka jahanam jami'an kabeh. Semuanya akan dikumpulkan, orang munafik dan orang kafir tadi. Nah, kepingin inti bahasa marina anak bangsa tenang aja. Jadi Anton tadi mengatakan pentingnya politik di masjid karena ada petinggi partai politik mengaku Islam tapi tidak percaya kepada akhirat. Ada enggak gini? Ada. Kalau sering mengerti berita nanti ngerti. Oh, no, ketua partai gak percaya mbak mengaku Islam tapi gak percaya mbak akhirat. Ada pemimpin partai politik mengaku Islam tapi belo penista Al-Quran. Bahkan mengaku Islam tapi benci mbak adzan. Oh, banyak gitu macam-macam. Nah, kita sudah bisa kalau kita memiliki ilmu ngerti. Sebab orang-orang munafik, orang itu sebenarnya ciri-cirinya salah satunya adalah nek sholat itu males. Ini salah satunya. Nek dalam sholat itu riak. Padahal orang riak dalam sholat itu neraka wel. Wong sholat itu rokok, apa sih? Fawailul lil musallin, neraka well bagi orang yang sholat. Nah, tapi itu ada tandanya lam kecil itu dalam Quran. Juga lam kecil itu artinya ojo mandek nak pun, mandek pun artinya siji. Ono terus ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat karena mereka tuh lalai dengan sholatnya dan nek sholat itu riya. Maka diterimanya ibadah itu ya dilakukan dengan sesuai petunjuk Allah, diniatkan lillah. Kalau kita tidak seperti itu ya tidak diterima walaupun sholatnya bener. Ya kata kayu semua antep. Allah Akbar. Walan mana? Kayak mantep. Apa ini hati riya? Kaki terima. Ya. Bahkan kapan kalau kita itu memiliki satu amalan yang dengan niat karena Allah, itu menjadikan sebuah kekuatan yang dahsyat. Jenenge dosa itu so hancur. Kalian kan tahu ceritanya om begenggek ya. Begenggek pelacur ini ya. Nebian jenenge begenggek ya. Saniki jenenge pelacur. Iku pernah ada begenggek niku memberi minum kepada anjing. Rasulullah yang ngomong, "Ki lho mlebu swarga." Bingung. Nah, ini terjadi dialog antara Soekarno dengan profesor itu. Soekarno itu orang yang banyak dosa. Ini pengakuannya dia. Nah, dengan ngomong Rasulullah itu jane atine iku seneng, tapi menurut otaknya gak masuk. Lah wong mlebu swarga itu harus beribadah itu berpuluh-puluh tahun. Terus menerus. Lah iku mosok kiri apa jenenge? Begenggek ngekeki mangan kiri. Ngombe kiri kok ya. Mlebu swarga itu. Tak masuk akal. Lah Soekarno ini mencari jawabannya itu sudah 10 tahun gak nemu jawabannya. Penasaran dia. Nah, kemudian saat itu diundang seorang profesor untuk keperluan lain. Nah, sebelum keperluan itu dilaksanakan, dia tanya jawab itu tadi. Akhirnya diberi jawaban oleh profesor itu tadi. Wahai Bapak Soekarno, tadi sudah dikatakan bahwa 10 tahun Anda mencari kebenaran hadis itu tidak menemukan. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dalam 2 menit saja akan bisa memuaskan Anda. Karena Soekarno adalah seorang insinyur dan profesor ini adalah seorang metafisika. Jadi bahasanya sama yaitu eksakta. Nah, karena dia eksakta, dia logikakan dengan eksakta. Dia sampaikan misalnya 10 dibagi 10 mesti siji. Benar. 10 dibagi 100 mesti 1/10. Benar. 10 dibagi 1000 mesti 1/100. Benar. 10 dibagi 10.000 mesti 1/1000.
dan seterusnya. Ini hanya untuk memberikan logika bahwa hitungan-hitungan itu benar. Nah, baru menginjak pada sing KTP masuk nang hitungan wong umum. Kalau 1 juta dibagi tidak terhingga 0, bener. Berapapun ditambah apapun, baik itu ditambah jin, setan, macam-macam dibagi tidak terhingga, hasilnya 0. Betul. Logika karena dia orang eksakta ya gampang aja. Betul. Nah, akhirnya juga sampai kepada dosa seberapapun besarnya itu akan habis terbagi, atau kalau dibagi dengan tidak terhingga hasilnya 0, benar. Nah, pelacur tadi memberi minum kepada anjing tadi melibatkan Allah di dalamnya, di dalam pekerjaan itu. Artinya dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Maka pekerjaannya menjadi amal ibadat yang diterima oleh Allah, lalu dihadapkan dengan dosa-dosa yang dia pernah perbuat. Ini hancur diterpedo oleh pahala yang maha besar tadi. Karena dia melakukan amalan itu dengan ikhlas. 0 jadinya. Nah, kalau dia berbuat dosa mana ya dosa mana, tapi pas itu 0. Nah, ini logiknya. Akhirnya Soekarno puas dengan apa yang disampaikan oleh Profesor tadi. Singkat ceritanya begitu. Kalau saya punya slide-nya lengkap, ini tadi saya singkat-singkat aja. Saya ilingi utek ini ya. Bun, kita lanjutkan. Habis. Bun, punya pegel ada. Pegel lu gue ya. Karena ngomongnya enggak pegel ya. Lu gue.